Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukri Samudra Buseneli. Perkenalkan, nama saya Sri Utama Yunistija. Perkenalkan, nama aku Eliza Yonjana. Perkenalkan, nama aku Anggita Fardila Talib. Perkenalkan, nama saya Kesha Udri. Guys, kita hari ini yaitu membahas tentang dampak skincare yang berbahan kimia untuk kehidupan sehari-hari, dan temanya yaitu penurunan kepercayaan masyarakat terhadap produk skincare di tengah meraknya skincare bercampur merkuri. Mungkin itu saja yang saya sampaikan buat kalian. Besok dengarlah hasil podcast kami di tubuh. Terima kasih guys. Jadi kembali lagi bersama kita dari kelompok 13 yang akan membuat podcast mengenai produk skincare yang kurang kepercayaan dari masyarakat. Nah, dari sini saya akan menanyakan bagi teman-teman perempuan saya yang baru datang, boleh deh perkenalkan nama kalian, namanya siapa kira-kira? Perkenalkan, nama saya Sri Utama Yunistija. Nama saya Eliza Yonjana. Dan saya sebagai moderator Sukri Samudra Buseneli. Ya, mungkin saya mau bertanya buat saudara Yuni sama saudara Ica ya. Kira-kira menurut saudara Yuni itu produk skincare ini buat apa penting banget sih buat kalian kehidupan sehari-hari itu gimana sih kira-kira? Kalau menurut saudara Yuni kira-kira? Kalau menurut saya pribadi ya, skincare itu sangat penting karena dia bisa membuat wajah kita jauh lebih awet muda dan juga membuat kita jauh percaya diri, karena pakai skincare itu kan jadi bagus dan kulit pun ternutrisi. Kalau menurut saudara ini gimana? Saudara Ica. Saudara Ica. Ya, kalau menurut aku sendiri, kalau perempuan itu kan emang dilihat dari wajahnya. Jadi kita tuh penting untuk merawat kulit kita pakai skincare, terutama dari sinar matahari, ya kan. Karena kita di ruangan juga harus perlu sunscreen. Itu salah satunya untuk ya merawat diri. Kira-kira skincare apa sih yang kalian suka pakai? Produk dari brand mana tuh kira-kira? Dari saudara ini deh, itu brand apa sih yang lo pakai? Produk skincare dari brand mana? Kalau kita sih sebenarnya brandnya apa aja, cuman yang penting SPF-nya cukup, dan itu emang sesuai kapasitas untuk muka kita, karena kan ada berbagai tipe kan, tipe untuk kulit kita, dan itu kulit kita juga beda-beda dan hasilnya juga beda-beda. Apakah produk yang kalian gunakan ini dia menjamin bebas mengikuti terutama racikan dokter? Ada juga racikan dokter, kadang ada juga kita beli di toko retail. Untuk brandnya apa aja sih? Kira-kira teman-teman di sini ada yang mau nanya gak sih lagi gua? Terusnya mau nanya kayak gua gitu mengenai produk skincare. Kalau kamu sendiri pakai skincare nggak sih? Kalau menurut saya sih produk skincare yang saya sering pakai paling cuma sabun cuci muka doang sih yang gua pakai, sama body yang gua pakai. Facial wash yang tadi aja. Gua pakai itu doang sih untuk brand atau produk yang gua pakai. Dari sabun cuci muka, sabun Kaf namanya, body yang gua sering pakai itu Scarlett yang gua pakai. Itu doang sih yang gua pakai, selain itu gua nggak pakai sih. Terus kira-kira menurut kalian kenapa sampai produk skincare di kalangan masyarakat ini dia menurun dengan adanya bahaya dari produk merkuri itu? Kira-kira pendapat menurut kalian itu gimana sih? Kalau menurut aku sendiri itu merkuri itu bahaya banget tuh buat kita, makanya kita tuh perlu namanya pilih-pilih skincare kita tuh harus baca ingredientsnya, karena itu penting untuk kulit kita gitu. Karena merkuri itu kan racun ya sebenarnya, jadi itu nggak boleh gitu sih. Kalau menurut aku pribadi sih benar banget yang dikatakan Aicha, karena memang merkuri itu bisa membuat kulit kita rusak dan juga apa ya, bahayanya itu jangka panjang, jadi kita akan rugi di masa tua nanti. Tapi menurut kalian produk merkuri ini dia termasuk dalam melanggar hukum nggak sih? Kalau menurut aku sih iya ya, karena dia membahayakan pengguna
juga merasa dirugikan. Kalian berdua pakai skincare, rangkaian skincare rutinnya tuh gimana sih dalam sehari-hari? Kira-kira skincare apa sih yang kalian pakai dalam sehari-hari itu? Kalau aku Dari biasanya pagi sampai malam oh ya, biasa. oke. Aku biasa dari pagi sampai malam itu facial wash. Terus aku emang gak pakai krim dari dokter atau apa, enggak. Cuman facial wash aku rutin after aku keluar misal aku keluar rumah. Nah itu aku pakai kayak moisturizernya, terus aku pakai sunscreennya kayak gitu-gitu. Jadi biar tetap kulit kita tetap Fresh ya, biar itu fresh. Kalau aku sih juga facial wash, sunscreen sama krim siang malam juga. Itu tapi aku pakai dari resep. Biasa kalau menurut kamu tuh pemakaian masker tuh dalam seminggu tuh berapa kali sih? Kalau aku pribadi sih pakai masker berapa ya, seminggu 3 kali sih, 2 hari sekali aku selalu pakai masker. Itu masker apa aja sih yang lo pakai? Dari produk mana tuh yang lo pakai? Boleh di-spill deh biar teman-teman hadirin yang menonton nanti bisa coba atau dipakai juga. Kalau menurut Ica apa? Kalau biasanya aku pakai Sheet Max atau Climax. Mungkin Yuni juga pakai sama ya? Iya sama. Iya, kita biasa kalau perempuan kayak gitu sih lebih ke Jadi gitu guys, kalian kalau mau pakai skincare tanya aja ke mereka ini, karena mereka udah tahu produk-produknya yang bagus dan keren dan tercanggih dan tidak mengandung merkuri. Ini buat tanya aja ke mereka. Mungkin itu saja sih. Keren mereka. Nah, jadi ini gimana sih menurut kalian kira-kira untuk cara membedakan produk skincare yang mengandung merkuri sama yang tidak merkuri itu apa sih? Dari cara membedakannya itu kira-kira menurut kalian gimana sih? Pertama itu dari tekstur ya. Teksturnya tuh agak lengket dan bau. Dan juga dia tuh kayak Oh, dia bau ya? iya, dia bau terus dia kayak kuning-kuningan gitu. Itu udah jelas itu adalah merkuri. Karena dari bau kita juga bisa tahu, dari tekstur itu bakalan betul. dan efeknya setelah pakai merkuri itu biasanya jadi merah. Dari kulit kita merah dan itu bakal terjadi ruam. Nah itu sih. Kulit kita juga bakal tipis banget kalau kita kena matahari nih. Kulit kita nih, wajah kita tuh bisa merah sampai merah. Ini dia gampang merah gitu. Iya, gampang. Lebih sensitif ya. Jadi guys, itu cara membedakan produk merkuri sama yang tidak merkuri. Untuk kalian teman-teman, ketika kalian mencoba untuk memakai produk skincare, lihat dulu itu ada perbedaannya yang baru kita jelasin tadi. Mungkin teman-teman bisa nonton dan bisa dipahami. Itu saja. Produk skincare ini juga dia suatu produk yang ilegal atau suatu produk yang dilarang oleh hukum kita, yang dimana dalam pasal 106 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu dia bilang bahwa produk ini produk skincare merkuri ini dia termasuk dalam undang-undang kita, yang artinya dia dilarang dalam undang-undang kita. Mungkin itu saja yang bisa kami dari kelompok 13 menyampaikan hasil karya podcast kami. Terima kasih. Semoga kalian dilimpahkan hal-hal yang baik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.